Ya, kita lanjutkan diskusi di kabar petang pemirsa, masih bersama kami ada Mbak Fitraulah dan juga Pak Anton Ali Abbas. Pak Anton, pertanyaan saya tadi Pak Anton, kita kan tahu betul ya bahwa Bu Mega juga sempat mengutarakan begitu bahwa mengaku dirinya mengetahui pernah disadap begitu. Analisa Anda seperti apa? Ya, tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya praktik penyadapan itu praktik yang biasa, yang umum, gitu ya. Dan tidak hanya dilakukan oleh intelijen luar negeri, para aparat penegak hukum juga melakukan penyadapan. Apa yang misalnya yang terakhir kejadian ketika ada hakim MA yang ditangkap, hakim-hakim pengadilan negeri Surabaya yang ditangkap, misalnya yang terkait vonis bebas, itu kan juga berawal dari penyadapan. Oke, jadi Hmm. itu penyadapan adalah hal yang biasa. Nah, dalam praktik intelijen, terutama untuk Delik Sandi, memang penyadapan itu juga kadang dilakukan dalam rangka kita untuk mengumpulkan informasi. Sehingga tidak heran misalnya ada orang-orang penting, tidak hanya presiden, pada level menteri, pada siapa-siapa yang dianggap penting atau menjadi target, itu menjadi orang yang jadi ditarget dalam melakukan penyadapan. Gitu. Jadi kalau kasus SBY misalnya itu kan yang disadap adalah teleponnya Bu Ani ya, bukan Ya. teleponnya Pak SBY. Koreksi jika saya salah gitu. Jadi dan komunikasi itu kan saya aman kadang-kadang kalau misalnya saya nelpon Mbak Pritanya nggak aman gitu ya. Saya sudah apakah disadap, Mbak Pritanya apa nggak biasa aja. Satu ya jelas mudah disadap. Saya mengontak Mbak Prita lewat jalur aman, sementara Mbak Prita mengontak anak buahnya dengan jalur tidak aman kan sama juga. Ada Mhm. kebocoran-kebocoran. Itu yang saya pikir ketika kita bicara tentang pengamanan informasi, pengamanan komunikasi, sensitivitas itu. Bagaimana pejabat-pejabat di level kementerian kok pakai kontaknya pakai WhatsApp. Yang kita tahu Iya yang itu ya. mudah dibobol misalnya. Kan gitu. Ini yang seringkali kami gitu ketika saya berdiskusi dengan teman-teman yang pakar dari siber dan lain-lain, mereka gelisah kenapa Ya. kok gitu platform komunikasi yang misalnya Produk Bangsa ada Palapa gitu ya. Nah itu nggak familiar digunakan gitu. Padahal itu jelas-jelas itu yang buat kita. Jadi Mhm. nggak Lebih bisa mudah kita dikontrol ya. rely gitu ya. Hmm. Iya, kita rely dengan produk luar, sementara kita nggak tahu gitu ini Mhm. gimana, ini Ya. disimpannya di mana dan lain-lain. Keamanannya kita nggak bisa pastikan. Jadi saya pikir itu menjadi penting gitu. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu harus diturunkan dengan bentuk instruksi bahwa Hmm. kemudian pejabat-pejabat dilarang A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi Ya, kan ini seringkali kan kita itu jadi paradoks ya. itu dia. Ya. Keamanan siber kita tinggi, tiba-tiba dijebol datanya dijual gitu kan jadi Baik. aneh gitu ya. Iya. Baik, kita langsung saja ke Mbak Lulu. Mbak Lulu tadi ada yang beberapa hal yang dikritisi oleh Pak Anton gitu. Salah satunya ya sudah disebutkan saja sebenarnya deskripsinya begitu. Apa yang Arahan-arahan. boleh, apa yang tidak boleh diutarakan. Kemudian bagaimana juga yang harus disampaikan dan tidak begitu. Iya, baik. Sebenarnya kalau untuk arahan detail pasti sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, malah juga untuk kehati-hatian, karena memang Presiden Prabowo ini sangat mementingkan kehati-hatian. Nah, tentunya tidak bisa dibuka seluruhnya oleh masyarakat, karena kalau dibuka nanti kemudian mungkin yang ingin menyerang secara cyber akan, oh pakainya aplikasi ini tuh, oh pakainya ini tuh. Nah, ini Ya. tentunya ada hal-hal yang kemudian disampaikan secara tertutup oleh. Namun tentunya tadi disampaikan betul sekali bahwa kita ini harus membangun sebuah kesadaran dan sensitivitas akan bahaya ancaman keamanan cyber. Dan ini terus disampaikan, terus dibangun oleh pemerintah, termasuk juga terus memperbaiki berbagai sistem pemerintah yang ada. Jadi kita tahu bahwa sekarang Komdiji juga terus melakukan berbagai upaya untuk merapikan berbagai sistem, juga sistem pemerintahan yang lain, agar terjaga dari keamanan cyber. Nah, terkait juga dengan bagaimana kehati-hatian ini harus dibangun, banyak juga dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan presiden, kemudian juga disampaikan secara saat di Magelang juga berbagai strategi disampaikan secara. Jadi memang pemerintah menghargai keterbukaan informasi publik, ya betul, gitu, ada hal-hal yang perlu disampaikan ke publik, namun juga ada hal-hal yang perlu untuk kemudian ditutup sebagai satu bentuk strategi. Termasuk juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat ini, bagaimana kehati-hatian ini perlu dibangun. Pemerintahan ini baru dalam hitungan bulan ya, masih banyak prosesnya, tapi terima kasih banyak Pak Anton tadi masukannya sangat banyak sekali, menjadi masukan buat kita semua bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan penggunaan teknologi lokal begitu ya, maksud saya nasional yang kita punya sendiri untuk kemudian untuk bagian dari kehati-hatian.
memang kehati-hatian itu harus kita terus bangun begitu, harus terus kita sadari dalam berbagai proses kita dalam melakukan komunikasi dan juga ketika kita berhubungan dengan telepon, video conference ataupun segala macamnya. Karena itu semua segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi sangat mungkin untuk memiliki ancaman bocoran data ataupun penyadapan dan sebagainya. Sarannya tadi langsung dicatat ya sama Mbak Lulu ya, langsung nanti dilaporkan. Mbak Lulu, tapi begini, artinya Pak Prabowo tahu betul dan juga sadar bahwa saat ini memang sangat rawan dirinya dan juga kita secara nasional begitu Indonesia diserang melalui cyber dari sejumlah negara. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita diserang oleh sejumlah negara, karena itu belum pernah ada satu data yang menunjukkan bahwa kita diserang oleh apa dan sebagainya. Namun bicara mengenai bagaimana keamanan cyber itu suatu hal yang kita hadapi menjadi bagian dari keseharian kita. Jangankan aparat negara, jangankan pemimpin bangsa ini, kita pun saja sebagai masyarakat biasa pun juga sering setiap hari gitu ya menghadapi berbagai upaya fraud atau kemudian berbagai upaya untuk mengambil data dan sebagainya dari telepon kita. Jadi itu hati-hatian lagi-lagi adalah suatu hal, satu sikap yang harus terus kita bangun sepanjang kita menggunakan teknologi saat ini. Baik, terima kasih Mbak Lulu, Pak Anton, terima kasih Mbak Lulu, Pak Anton. sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat menjalankan aktivitas kembali.